Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengerjakan tugas dari Pak Wisnu, yaitu subnet and IPv4 network. Pertama-tama di sini kita objektifnya desain an IPv4 network subnetting SIM, configure the device, test and troubleshoot network. Oke, kita langsung masuk ke part 1 saja. Di sini kita adalah teknisi yang disuruh menginstal network baru untuk customer dan disuruh membuat multiple subnet dari 192.168.00/4. Di sini ada poin-poin yang disuruh kita perhatikan. Yang pertama adalah the first subnet is LAN A network. LAN A harus memiliki minimal 50 host dan LAN B harus minimal memiliki 40 host. Lalu kita harus memiliki dua segmen tambahan untuk tambahan network di kedepannya. Answer the following question: how many largest required subnet host? Itu 50 host. Lalu minimum segmen itu adalah 4. Apa itu 104? Itu adalah subnet mask yang merupakan untuk menghitung jumlah host dari suatu segmen. One di sini di binary one merepresentasikan untuk menghitung subnet, sementara zero itu mempresentasikan sebagai jumlah host yang bisa dipakai. Di sini kita disuruh mencari dari kode binary ini untuk mencari jumlah subnet atau host yang bisa segmen atau host yang bisa didapat. Di sini saya juga sudah membuat contoh. Di sini ada prefix 24 dengan di sini untuk mendapatkan subnet mask 255.255.255.0. Di sini saya akan mencetkannya dengan /25. Di sini cara menghitungnya itu dari slash atas, bukan dari total tapi dari segmen paling atas, yaitu 128. Tinggal kita masukkan saja karena di sini angka satunya memiliki cuman satu ya. Jadi di sini kita memilih 128. Oke. Tinggal kita masukkan saja. 255.255.255.128. Untuk /26 memiliki 2, berarti 128 ditambah 64 seperti yang di sini, 192 totalnya. Atau kalau mau lebih mudah kita bisa menggunakan kalkulator saja untuk menghitung. Kita buka dulu. 128 ditambah 64. Oke, 192 sama. Kita masukkan saja dulu semuanya untuk /27 sampai /30. Oke. Di sini kita tambah sini. Oke, sudah sama. 28 memiliki 14. /29 memiliki kode binary 15. Dan terakhir 130 memiliki kode binary 16. Oke, selanjutnya tinggal kita tambahin saja. Tadi sudah 1/64. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan 32 di sebelah sini. Kita tambahkan lagi 32. Di sini kita mendapatkan 224, 255, 255, 255, 224. Lalu ketika sudah tambah 32 kita tambahkan lagi 16. 240, 255, 255, 255, 255, 240. Oke, selanjutnya adalah bentar dulu. Oke. Selanjutnya itu 255, 255, 255. Di sini kita sudah menambahkan 16, berarti kita menambahkan 8 lagi, berarti 248 ya. 248. Terakhir kita menambahkan 4. Oke.
255, oke. Di sini untuk prefixnya kita masukkan tadi sesuai berurut sampai 30 ya. Oke. Lalu untuk segmen sendiri itu dari jumlah 0 yang ada. Jumlah 1 yang ada. Di sini karena jumlah satunya cuma kode biner satunya cuma tidak ada sama sekali, maka di sini kita 2 pangkat 0 sama dengan 1. Lalu di sini karena cuma ada 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Lalu kita lanjutkan sampai bawah. Kita urutkan saja. 32 64. Oke. Lalu alamat IP yang dapat digunakan, rumusnya itu 2 pangkat segmen lalu dikurangi 2. Di sini adalah 2 pangkat 7, 2 pangkat 7 dan 2 pangkat 7 itu 2 pangkat 8, karena di sini jumlah nolnya itu ada 8, berarti 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 dikurang 2 sama dengan 256 dikurang 2 berarti 254. Ini adalah jumlah host yang bisa digunakan, 254 host. Lalu tinggal kita urutkan saja. Di sini 2 pangkat 7 berarti 128 dikurang 2 126. Selanjutnya 2 pangkat 6 berarti di sini 62, di sini 30, di sini 14, di sini 6, dan di sini 2. Oke, jika kita sudah mendapatkan semua alamat IP dan nano segala macam, selanjutnya kita mengikuti arahan soal lagi, di mana di sini itu kita disuruh mencari segmen dengan persyaratan khusus, yaitu memiliki 50 host dan memiliki 4 segmen ya, karena di sini LAN A dan LAN B itu memiliki 2 segmen dan kita membutuhkan 2 tambahan segmen lagi untuk di filter, jadi kita memiliki 4 total. Di sini yang memiliki 50 host hanyalah 3 ini ya, prefix 24, 25, 26. Kita tandain memiliki prefix hanyalah 3 ini yang memiliki 50 di atas 50 host. Dan untuk yang sesuai dengan standar ini yang memiliki 4 host itu hanyalah prefix 26. Maka kita akan mengambil /26 untuk mengerjakan soal berikut ini. Oke, lalu kita masukkan lagi subnet address kita sesuai dengan ketentuan, yaitu 192.168.0.0. Oke, prefixnya masih sama, yaitu 26. Ini kita kasih tekan dulu. Prefixnya masih sama 26. Oke, kita tarik, kita copy, kita tarik lagi. Oke, kita copy cell 26. Oke, lalu di subnet masknya sini sama, kita akan memakai 192. Oke, kita copy saja, copy. Lalu di sini untuk IP addressnya tinggal kita tambahin di sini, karena kita memakai 64 di sini, jadi 60 kita di sini memakai prefix 26, maka setiap variabel kita tinggal tambahkan 64 ya. Aslinya ini kan 64, 62 hanya jumlah hostnya tuh, cuma total keseluruhan hostnya adalah 64. Jadi 192 tambah 168 0.64, tinggal kita tambahin kalkulator lagi. 64 ditambah 4 128. Kita copy saja dulu biar gampang. Di sini 128. Oke, 128 ditambah 64 lagi. Kita memiliki 192. Musik record. Oke. Lalu kita di sini kita memakai network address dan broadcast mencari network address dan broadcast address ya. Network address di sini sendiri yaitu 00. Kita copy saja dulu ini semua karena network address pasti dimulai dari awal. Lalu untuk broadcast di sini kita memakai 92.168 0.63 karena 64 nya merupakan broadcast network di prefix selanjutnya.
di segmen berikutnya. Di sini kita hapus nolnya. Oke, di sini 192.168 0 127 19168 0 191 192 168 0 255. Oke. Lalu IP yang bisa digunakan atau masa bisa digunakan adalah 62, dikarenakan tadi ya 60 aslinya memiliki 64 host, cuman dipakai oleh network dan broadcast. Lalu untuk prefix masih sama, kita memakai prefix 26 dan subnet mask juga masih sama. Kita paste saja. Di sini juga kita masih pakai sama. Ini kita masih pakai sama. Oke. Lalu tinggal kita copy lagi di sini untuk mencari first dan IP, first IP dan last IP. Apa yang bisa ditaruh? Oke. Yang bisa digunakan sama juga 62. Oke. Ini juga 62. Sini 62. Oke. First usable IP dari rank 0,0 sampai 6062, jadi 192 0.1. Satu ini yang biasanya first IP itu biasanya digunakan sebagai default gateway atau IP router karena dipakai pertama. 0 di sini 62. Oke, di sini 192 0.65. Oke. Lalu di sini 192 168 0.126 92 168 0129 92 168 0190 192 168 0.193 92 168 0.254. Oke. Di sini kita hanya memakai LAN A dan LAN B, jadi kita bisa untuk mensortir ini atau menyimpan ini untuk IP yang digunakan ke depannya. Jadi kita hanya memakai dua segmen, yaitu LAN A dan LAN B. Oke, kita kembali ke, kita udah kelar semua di sini, tapi kita ada perintah lagi bahwa first host address digunakan untuk customer router untuk interface connected to LAN B. As for address digunakan untuk konektor LAN A juga sama, dan use the second host address switch assigned for the switch. Dan untuk PCA dan PCB kita menggunakan last host, maka itu kita tadi mencari untuk first hostnya agar lebih gampang untuk mengerjakannya. Kalau kita tutup saja dulu. Oke. Lalu untuk kita kembali ke sini, kita masuk ke menu customer router. Di sini kita masuk saja ke menu routernya pertama ya. Kita masukkan enable, kita masuk ke konfigurasi terminal. Lalu di sini kita melakukan sesuai dengan perintah tadi. Ini kita disuruh membuat secret password untuk customer router. Jadi kita masuk enable class 123. Enable, kita lupa masukkan, kita lupa mandukan secret. Enable secret class. Oke, sudah kita masukkan secret class. Kita masuk ke line console 0. Lalu di sini kita memasukkan passwordnya. Passwordnya adalah Cisco 123 ya. Oke. Lalu di sini setelah kita masukkan password, kita coba login, lalu kita exit karena kita
password line console 0, password kita udah masukin. Oke, kita masukin exit, salah ketik tadi. Lalu selanjutnya ketika kita sudah membuat ID dan password, kita masuk ke interface konfigurasi G0 dan G01 ya. Di sini kita bisa melihat juga sebenarnya agar lebih memudahkan yang mana untuk masuk ke G00 dan ke G01 ya. Jadi di sini kita untuk G00 kita masukkan IP dulu, first usable IP. Di sini kita masukkan ke di sini, dan subnet masknya jangan lupa untuk 192 ya. Di sini saya tinggal menambahkan 192 karena pasti semuanya akan sama, yaitu prefix 26. Dan untuk G01 sebentar kita akan memakai first usable IP yaitu 065. 126 ini sama 62. Oke. Lalu tinggal kita masukkan saja dulu. Kita masuk ke menunya lagi. Kita masuk ke interface GA G00. Oke. Kita masuk ke G00, berarti ke arah atas atau line A. Kita masukin IP address 92.168.0 titik terus ikutin lagi tadi 1 ya, 1. Jangan lupa untuk memasukkan subnet mask 92, lalu kita shutdown untuk melihat perintah. Kita cek lagi udah terhubung, lalu kita keluar lagi, kita masuk lagi ke interface G01 ya, lalu kita masukkan IP addressnya. Untuk IP address sendiri G02 itu kita pakai G01 kita pakai 0,5 0,05, lalu kita shutdown lagi. Sudah, kita cek lagi di sini udah termasuk, kita pass forward saja dulu terlebih dahulu. Oke, jika sudah kita keluar. Lalu selanjutnya setelah kita mengkonfigur semuanya ini, setelah kita mengenable juga save the running start configuration, lalu kita masuk ke VLAN ya. Kita akan men-setting VLAN. Pertama VLAN 1 dulu, VLAN A maksud saya. Lalu kita enable, kita masuk ke kontak untuk VLAN 1. Kita masuk dulu konfigur terminal, lalu kita masukkan INT VLAN. Masukkan INT VLAN 1. Oke, lalu kita masukkan ID-nya INT VLAN 1 di sini. Di mana? Di VLAN 1 di sini 01 sudah dipakai, berarti kita akan memakai 0.2 ya. Dan untuk PCB juga kita akan memakai secondnya, yaitu berarti 0666. Sudah sama semua. Dan dimana addressnya masing-masing adalah default gateway mereka masing-masing. 0165 berarti 66. Oke. Tinggal kita setting lagi, berarti kita masuk ke menu VLAN lagi. Kita IP address 92.168 0.2. Lalu jangan lupa masukkan subnet masknya 55.255.255.192. Oke. Lalu kita shutdown dulu. Lalu kita keluar dulu, lalu kita masuk IP default gateway-nya, kita masukkan sesuai dengan itu adalah default gateway-nya adalah 60.1 ya. Oke. Apakah harus masukin juga? Oh tidak. Sudah. Jika sudah, kita keluar lagi. Kita password lagi. Lalu kita ke LAN B, kita masukkan juga sama, kita N, lalu kita kontak, masukkan juga terminal, lalu INT VLAN 1. Coba kita lihat. Oke.
Lalu configure terminal IP. Kita cek di sini, dia adalah 66. Lalu masukkan subnet mask, no shutdown. Oke, lalu kita keluar lagi, masukkan IP default gateway-nya. Default gateway-nya dia adalah 65 ya, 92.168.0.65. Oke. Jika sudah semua, kita fast forward lagi. Lalu perintah selanjutnya adalah configure PCA, PCB, subnet mask-nya, dan oke. Untuk PCA sendiri, karena di sini kita disuruh memakai last IP ya, sesuai dengan perintah tadi. Sini maka PCA kita pakai 62, sementara untuk ini kita memakai 126. Oke, default gateway-nya sama, masih sesuai router ya. Oke, kita cek lagi untuk PCA, kita memasukkan, kita pencet configuration 2.168.0 titik. Kita copy saja 62.168. Oke. Sini 92, sini 0.1 ya. Oke, 0.1 udah semua. Terusnya oke, kita tutup. Lalu untuk yang PCB, kita desktop 92, kita copy saja. Dia mau ke 126. Oke, di sini 192. Di sini kita memakai 65 ya. Oh, di sini default gateway-nya kita 65. Oke, exit. Kita sudah men-setting semuanya. Kita double check untuk PCA. Oke, sudah benar. Lalu selanjutnya, perintah selanjutnya kita determine PCA ke default gateway, PCB ke default gateway, lalu PCA dan PCB. Oke, pertama-tama PCA dulu ke default gateway. Kita masuk ke CMD, lalu ping 192.168.0.1 default gateway-nya dia, dan di sini oke, reply paket loss 0%. Oke. Lalu untuk yang kedua kita masukkan juga CMD ping 192.168.0.65. Oke, di sini juga udah terbaca reply. Oke, 0% loss. Lalu untuk PCA ke PCB sendiri memiliki IP yaitu 126 ya. Oke, kita CMD lagi, ping. Coba kita paste di sini apa bisa. 208 manual saja. 126. Oke, terhubung juga. 0% juga ya. Selanjutnya, jika sudah semua, kita baca if you answer no, try any procedure question. Cuman di sini jika itu gagal ya. Tapi di sini kita benar semua, maka kita sudah kelar. Atau kita juga bisa cek result apakah kita sudah benar semua atau belum. Hostname ya. Di sini saya melakukan kesalahan kembali di sini 95% karena saya lupa menulis customer router ya. Di sini kita masuk saja ke config, lalu mengubah nama hostname-nya menjadi customer router. Ya, sudah berubah. Kita exit, kita cek di sini udah 100%, kita cek result, maka kita udah kelar. Sekian dari saya, sampai warahmatullahi wabarakatuh.